Desa itu kecil, sangat kecil. Terletak di antara bukit-bukit, desa itu adalah tempat rahasia. Matahari terbenam lebih awal di balik bukit, menciptakan bayangan panjang. Bersama kegelapan, datanglah rasa takut. Tidak ada yang meninggalkan rumah mereka setelah matahari terbenam. Tidak ada seorang pun. Satu aturan mengikat penduduk desa, tetaplah di dalam saat bulan terbit. Itu adalah aturan sederhana. Aturan yang menakutkan. Hutan di sekitar desa menyimpan bahaya. Bahaya yang gelap. Penduduk desa berbisik tentang makhluk di hutan. Makhluk yang bisa meniru suara manusia. Makhluk yang bisa memakai wajahmu. Mereka menyebutnya peniru kulit. Ketakutan menggantung di udara, tebal dan berat. Itulah satu-satunya udara yang dikenal desa. David, seorang anak laki-laki dengan mata ingin tahu, baru saja pindah ke desa. Dia mendengarkan bisikan-bisikan itu. Dia mendengar ketakutan dalam suara mereka. Tapi David skeptis. Dia tidak percaya pada monster. Itu hanya cerita. Dia mencemooh kepada tetua desa, Pak Tua Silas. Silas, dengan mata keruh dan tangan gemetar, hanya menggelengkan kepalanya. Hutan ini tidak boleh dianggap remeh. Nak, dia memperingatkan. Senja membawa bahaya. David tidak mendengarkan. Dia bertekad untuk membuktikan bahwa mereka salah. Dia ingin melihat sendiri untuk mengungkap kebenaran di balik legenda. Rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Malam tiba, David menyelinap keluar tanpa terdeteksi. Hutan itu hidup. Angin berbisik melalui dedaunan, membawa aroma dan suara aneh. David masuk lebih dalam, kegelapan menekan di sekelilingnya. Dia bisa merasakan tatapan mata padanya, mengawasi setiap gerakannya. Dia berjalan selama apa yang terasa seperti berjam-jam. Keheningan hanya dipecah oleh suara detak jantungnya sendiri. Dia mulai merasakan sedikit keraguan. Mungkin penduduk desa benar. Mungkin dia harus kembali. Tapi sudah terlambat. Dia mendengar ranting patah di lengan. Dia berbalik, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Siapa di sana? Dia memanggil, suaranya gemetar. Sesosok muncul dari balik pepohonan. Sosok itu tinggi dan ramping, dengan cakar yang panjang dan tajam, matanya bersinar dalam kegelapan. Tapi yang paling membuat David takut adalah suaranya. Itu adalah suaranya. David, desisnya. Tidakkah kau mengenali aku? Makhluk itu mendekat. Wajahnya berkilauan, berubah. Itu berubah, mengambil bentuk yang familiar. Bentuk David. Dia mundur ketakutan. Dia berbalik untuk lari, tetapi makhluk itu lebih cepat. Makhluk itu menerjangnya, cakarnya menancap di kulitnya. Dia berteriak, tetapi tidak ada gunanya. Cengkeraman makhluk itu terlalu kuat. Hal terakhir yang dilihat David adalah wajahnya sendiri menatapnya. Berubah menjadi seringai mengerikan. Kemudian semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan pakaian David tergeletak kosong di tepi hutan. Mereka tahu apa yang telah terjadi. Peniru kulit telah mengklaim korban lain. Tapi kali ini, bukan hanya penduduk desa yang diambilnya. En de dames perkomt. It's fout info but the punch.